Kisah pencopotan Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dari jabatannya sebagai Presiden RI keempat pada tahun 2001 merupakan salah satu babak paling dramatis dalam sejarah politik Indonesia. Peristiwa ini tidak lepas dari peran dua tokoh nasional yang memiliki pengaruh besar pada masa itu, Amin Rais dan Megawati Soekarno Putri. Meski keduanya memiliki peran yang berbeda, langkah mereka sama-sama berkontribusi pada akhir masa jabatan Gus Dur yang penuh gejolak. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung program-program kemanusiaan dan untuk perkembangan channel ini. Amin Rais, saat itu menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, dikenal sebagai tokoh reformasi yang memiliki peran strategis dalam memimpin sidang istimewa MPR. Sebagai tokoh yang sering menyuarakan kritik terhadap Gus Dur, Amin kerap mempertanyakan kebijakan-kebijakan presiden yang dinilai kontroversial, termasuk keputusan Gus Dur membubarkan DPR dan mengeluarkan dekret presiden. Sikap Amin yang kritis ini kemudian menjadi motor penggerak bagi oposisi untuk mendesak MPR mengambil langkah tegas terhadap Gus Dur. Amin memanfaatkan posisinya di MPR untuk menggalang dukungan dari berbagai fraksi, termasuk partai-partai besar yang mulai kehilangan kepercayaan pada kepemimpinan Gus Dur. Dengan kepiawaian politiknya, Amin berhasil mengarahkan proses politik yang akhirnya memuncak pada sidang istimewa MPR pada Juli 2001. Sidang tersebut menjadi panggung utama pencopotan Gus Dur dari kursi presiden, meskipun langkah itu menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sementara itu, Megawati Soekarno Putri, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden RI, berada dalam posisi yang dilematis. Sebagai Wakil Presiden, Megawati memiliki kewajiban mendukung kepala negara. Namun, hubungan Megawati dengan Gus Dur sejak awal tidak harmonis. Gus Dur dikenal sering mengambil langkah-langkah politik yang mengejutkan tanpa berkonsultasi dengan wakilnya, termasuk keputusan yang menyentuh sensitivitas partai-partai besar. Ketegangan antara Gus Dur dan Megawati ini menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oposisi. Dalam situasi tersebut, Megawati akhirnya dianggap berdiam diri dan tidak membela Gus Dur, meskipun ia menjadi pihak yang paling diuntungkan dari pencopotan tersebut. Setelah Gus Dur dilengserkan, Megawati secara otomatis naik menjadi Presiden RI kelima. Banyak yang menilai sikap pasif Megawati ini sebagai bentuk persetujuan diam-diam terhadap langkah yang diambil Amin Rais dan kelompok oposisi. Kisah ini menggambarkan bagaimana kekuatan politik saat itu bekerja dalam dinamika yang rumit. Gus Dur, meskipun dicintai banyak rakyat, akhirnya tidak mampu bertahan menghadapi tekanan politik dari berbagai pihak. Amin Rais dan Megawati, dengan peran mereka masing-masing, menjadi tokoh sentral di balik peristiwa besar ini. Meski sejarah telah mencatat peristiwa tersebut, hingga kini, diskusi tentang keadilan dan etika politik dalam pencopotan Gus Dur masih menjadi bahan refleksi bagi banyak pihak.